Allahumma inna bi'ilmi wa zayyina bi'ilmi wa inna bi'afwa jami'an hati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di musola ini dalam rangka pembelajaran taklim, itu taklim mengenai fikih tangga pelajaran ibadah. Sebelum kita memasuki taklim kita, melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Hari ini kita membahas mengenai apa itu najis. Kemarin kita sudah membahas mengenai air. Sekarang kita membahas mengenai apa itu najis. Di dalam buku Nailul Qadar Syarah Sabinatul Najah mendefinisikan atau memberikan penjelasan tentang najis. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, kata Syarah Sabinatul Najah. Secara syariatnya, segala sesuatu yang menjijikkan dan mencegah sahnya sholat. Jadi sesuatu yang menjijikkan yang mencegah sahnya sholat. Di sini yang menjijikkan, tidak semua yang menjijikkan itu tidak menjaga sahnya sholat. Seperti misalnya air liur itu pada jijik, tapi kadang menjaga sahnya sholat, jadi kada najis. Air liur, misalkan. Kita masuk di sini pembagian najis. Najis terbagi 3. Yang pertama, najis muqallabah, yaitu najis yang berat. Yang kedua, najis yang pertengahan atau juga disebut mutawassithah dalam bahasa Arab. Najis mutawassithah atau najis yang pertengahan. Yang ketiga, najis yang ringan atau juga disebut dengan najis mukhaffafah. Jadi najis itu terbagi 3. Yang pertama tadi najis muqallabah, yang kedua
najis mutawassithah. Yang ketiga, najis mukhaffafah. Sini kita akan jelaskan apa itu najis mughalladah. Najis mughalladah ialah najis yang berat. Ialah najis atau kotoran tahi, kencing, air liur, paluh, anjing dan babi. Nah, itu najis mughalladah. Tahi, kencing, air liur, paluh itu keringat kalau bahasa Indonesianya. Oke, paluh, anjing dan babi, atau keturunan salah satu dari keduanya. Keturunan itu artinya anak dari anjing ataupun babi. Jadi anaknya itu najis juga, yang disebut dengan najis mughalladah, yaitu najis yang berat. Di sini ada juga perumpamaan. Misalkan ada kambing, anjing, itu anaknya, misalkan anjing kawin dari kambing lawan anjing tadi, najis yang berat. Lagi misalkan bagaimana cara mensucikan yang berat ini? Ada caranya di sini. Cara menyucikannya, pertama-tama dihilangkan dulu benda najis tadi. Misalkan kencing babi atau kencing dari anjing, dihilangkan dulu kotorannya. Misalkan ada di sini hilang dulu, pakai lap kering, kemudian dibasuh dengan air 7 kali. Nah, dan salah satunya dengan air yang bercampur tanah. Jadi salah satu dari 7 kali tadi, ada salah satunya bercampur dengan tanah. Misalkan 6 kali kita menyinggir kencing babi atau anjing tadi. Jadi yang ke-7 kalinya nanti dicampur airnya, salah satunya dicampur dengan tanah, lalu disimburkan lagi ke najisnya tadi. Itu cara membersihkan, cara mensucikan najis mughalladah, najis yang berat. Nah, yang kedua lagi, najis yang bertangan atau juga disebut dengan najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini antara najis mughalladah dengan najis mukhaffafah, jadi di tengah-tengah, pertengahan. Yaitu najis yang bukan anjing dan babi,
bukan dari anjing, babi dan keturunannya tadi, tapi kencing yang biasa kayak kencing kucing, kencing kita. Nah, kencing kita misalnya buang air besar atau buang air kecil, nah itu termasuk kepada najis pertengahan. Di sini ada kencing, darah termasuk najis juga, darah yang mengalir, nanah, susu binatang yang haram dimakan. Nah, susu binatang yang haram dimakan najis juga. Misalkan susu yang haram dimakan apa? Susu harimau. Nah, itu najis susunya. Kemudian bangkai binatang. Bangkai binatang apa saja itu najis, kecuali ikan dan belalang dan juga anak Adam manusia. Jadi selain 3, ikan, belalang dan manusia, itu bangkainya najis. Itu najis tadi, najis yang pertengahan atau najis mutawassithah. Saya jelaskan lagi cara mensucikannya gimana. Cara mensucikannya, misalkan nih ada kambing, kucing di sini, atau kotoran kucing di sini, buang dulu kotorannya tadi, buang, bilang pakai lap kering sampai ada bau apa warnanya lawan rasanya, tapi jangan dirasain. Kemudian baru dibasuh dengan air yang suci lagi mensucikan. Apa kemarin air suci lagi mensucikan? Yaitu air mutlak, air yang 7 macam kemarin. Ada air sungai, ada air laut, ada air hujan, air lagi, air salju, sampai yang 7 macam kemarin. Pakai yang itu membersihkan najis tadi, najis mutawassithah. Dibuang dulu najisnya, kemudian disimbur pakai air yang suci lagi mensucikan. Kemudian yang ketiga tadi najis yang ringan, yaitu najis mukhaffafah dalam bahasa Arabnya. Najis mukhaffafah di bawah tingkatannya daripada najis mutawassithah. Pertama kan tadi najis mughalladhah paling berat, kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis paling ringan mukhaffafah. Najis yang ringan ialah kencing anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun, jadi belum mencapai 2 tahun. Bayi baru lahir tuh, kelaminnya belum cukup sampai 2 tahun, belum mencapai 2 tahun, dan belum makan atau minum. Jadi bayinya itu belum makan atau minum. Yang kenyang, selain dari susu ibunya, jadi makanannya susu ibunya aja, minumannya susu ibunya aja. Yang belum mencapai 2 tahun dan makanannya ASI aja, susu ibunya. Nah, itu tergolong kepada najis yang ringan. Anak laki-laki yang belum cukup 2 tahun, anak laki-laki lah, yang laki-laki. Beda dengan anak perempuan, nanti dijelaskan sini. Cara mensucikannya, misalnya kencing anak bayi laki-laki tadi yang belum mencapai umur 2 tahun, dihilangkan dulu najisnya. Misalkan ading kita kelamin di lantai, kencing di lantai, kita sapu dulu najisnya. Kemudian cukup dengan memercikkan air kepada tempat yang kena najis tadi sampai basah. Kita cukup percikan air, misalkan ada air percikan ini,
tap misalnya. Ya sekedar 3 kali lah. Sudah hilang. Jadi kayak gitu cara mensucikan najis yang ringan. Cukup dengan memercikan air sudah jatuh, sudah bersih dinyatakan. Sini ada perhatian. Apabila anak itu perempuan, meskipunnya kurang umurnya 2 tahun, pertama, anak perempuan atau bayi perempuan meskipun kurang umurnya dari 2 tahun. Kemudian yang kedua, umur anak perempuan tadi cukup 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, pernah makan atau minum berkenyang selain susu ibunya meskipun sekali. Jadi apabila anak itu perempuan meskipun kurang umurnya 2 tahun atau lebih, meskipun juga air susu ibunya aja yang dimakan, tetap dihukumi hukum najis yang pertengahan. Jadi anak perempuan atau bayi perempuan itu tergolong kencingnya misalnya atau kotorannya itu tergolong kepada najis yang pertengahan tadi, najis mutawassith ya. Yang bersihkannya tadi dengan buang dulu najisnya, kemudian dibasuh dengan air suci lagi mensucikan yang 7 macam kemarin ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.